menggoda, katakanlah tidak, tidak. Tolak temanmu yang ajak berdosa, tolaklah iblis yang mau menang. Kalau dosa menggoda, katakanlah tidak, tidak. Shalom anak-anak, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita sudah kembali lagi untuk sekolah minggu secara online. Pastor Miska menyambut semua anak-anak kelas Batita dengan sukacita. Pastor Miska berharap kita semua sudah siap untuk masuk dalam sekolah minggu. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita mau membuka sekolah minggu kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh Tuhan panggil untuk beribadah bersama. Kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak, hari ini kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Pasti semuanya ingat ya, Mars Sekolah Minggu kita seperti apa. Yuk kita nyanyikan. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Anak-anak, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sangat berkuasa. Dia bukan saja sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, tetapi Tuhan Yesus juga berkuasa untuk mengampuni kesalahan dan dosa kita. Hari ini Miska mau mengajak anak-anak menyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini kami sudah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, bisa mengingatnya dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Lo Semiske mau bertanya, siapa di sini yang suka main kejar-kejaran? Angkat tangan. Oke, pintar. Siapa yang suka jalan-jalan? Oke, pintar, hebat sekali. Nah anak-anak, enak ya kalau bisa jalan-jalan atau main kejar-kejaran. Tapi anak-anak, ternyata tidak semua orang loh bisa berjalan. Ada orang-orang yang tidak bisa berjalan. Orang-orang yang tidak bisa berjalan ini disebut orang-orang lumpuh. Nah, kalau orang lumpuh zaman sekarang itu bisa ditolong dengan kursi roda atau tongkat. Tapi kalau di zaman Alkitab itu belum ada kursi roda atau tongkat. Jadi orang yang lumpuh itu harus dibawa di tandu. Tandu itu adalah tempat tidur yang tipis, yang ujungnya diikat tali kemudian dibawa oleh orang lain. Hari ini Lo Semiske akan bercerita tentang orang lumpuh yang tertulis di Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Peristiwa itu terjadi di kota Galilea, anak-anak. Pada waktu itu di kota Galilea, Tuhan Yesus sudah datang bersama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus tinggal di sebuah rumah di kota Galilea. Nah anak-anak, rumah di kota Galilea itu berbeda dengan kita. Rumah-rumah di kota Galilea itu atapnya rata anak-anak seperti ini. Tidak seperti rumah-rumah kita yang atapnya itu miring. Kemudian rumah di kota Galilea itu punya apa ini? Tangga. Nah ya, punya tangga di samping. Lalu berikutnya rumah-rumah di kota Galilea itu anak-anak atapnya bisa dibuka. Tuh, atapnya bisa dibuka seperti ini. Sehingga rumahnya itu lubang di atas. Ya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus sudah sampai di kota Galilea, Tuhan Yesus ingin menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di Galilea. Lalu semua orang di kota Galilea itu mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Mereka mau datang, mereka mau mendengar, mereka mau disembuhkan. Nah, di antara mereka anak-anak, ada 4 orang yang mempunyai sahabat, tapi sahabatnya lumpuh. Sehingga keempat orang ini membawa temannya di sebuah tandu. Ya, temannya itu dibaringkan di sebuah tandu. Ya, tandu itu kasur yang tipis, kemudian di ujung-ujungnya diikat tali seperti ini. Ini orang lumpuhnya. Ya, ini orang lumpuhnya dibawa di tempat tidur yang tipis itu. Nah, mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka percaya bahwa kalau temannya yang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus pasti akan sembuh. Ya, pasti akan sembuh. Tapi mereka tidak bisa masuk anak-anak. Kenapa? Karena rumah ini penuh dengan orang. Nggak bisa lewat pintunya karena di depan pintu ini banyak orang. Maka 4 orang temannya ini tadi punya ide. Kalau gitu kita harus lewat tangga di samping supaya kita sampai ke atap rumah. Ya, jadi mereka pergi. Seperti ini. Tek 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 tek. Naik ya. Lalu sampailah mereka di atap rumah anak-anak. Dan kemudian keempat sahabatnya ini membuka atapnya, lalu menurunkan temannya yang lumpuh ini pelan-pelan diturunkan seperti ini. Nah, semua orang yang ada di dalam rumah melihat bahwa ada orang yang diturunkan di tandu. Tuhan Yesus juga melihat. Wah, ketika Tuhan Yesus melihat iman 4 orang temannya ini, Tuhan Yesus langsung bilang kepada orang lumpuh ini. Tuhan Yesus bilang gini kepada orang lumpuh,
dosamu sudah diampuni. Wah, orang-orang di sekitar rumah itu mendengar Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Ya, mereka dalam hati bicara, hah? Kok bisa? Dosa itu kan yang bisa mengampuni hanya Allah. Emangnya dia siapa? Emangnya dia Allah? Kok bisa dia mengampuni dosa? Orang-orang itu hanya bicara di dalam hati, gak ngomong, tapi di dalam hati. Tapi anak-anak, ternyata apa? Tuhan Yesus tahu apa yang di dalam hati orang-orang itu. Sehingga Tuhan Yesus bilang, manakah yang lebih mudah untuk dilakukan? Ya, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah sendiri, yang bukan hanya mampu untuk menyembuhkan orang lumpuh ini, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang mampu untuk mengampuni dosa orang yang bersalah. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus menjelaskan, dosamu sudah diampuni, hai orang lumpuh. Maka setelah itu, setelah dosanya diampuni, Tuhan bilang, berdirilah dan angkatlah tilammu atau tandumu. Ya, akhirnya anak-anak, setelah dia diampuni dosanya, wah ternyata dia bisa turun dari tilamnya dan dia bisa berdiri. Nah ini ya, ini dia di dalam rumah dia berdiri. Nah ini coba langsung bisa keluarkan aja ya supaya kelihatan. Tapi ini sebenarnya di dalam rumah. Nah setelah dia berdiri, semua orang itu, dia berdiri ya ini di dalam rumah. Semua orang melihat dan semua orang takjub. Wah hebat sekali. Belum ada yang seperti ini bisa mengampuni dosa, bahkan bisa juga menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Setelah itu orang lumpuh ini sangat gembira ya. Dia keluar rumah dan dia pergi ke seluruh kota untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Nah, kita mau belajar apa ya? Anak-anak, mungkin kita juga seperti orang lumpuh ini, ya. Kita juga sering marah atau rewel atau tidak dengar-dengaran sama orang tua. Itu dosa. Ya, tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita bukan hanya sanggup menyembuhkan penyakit, tapi Dia adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa kita. Dosa apakah itu yang bisa diampuni? Dosa apa saja? Jadi anak-anak, ketika anak-anak berbuat dosa, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni saya sudah berdosa. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa anak-anak. Kalau anak-anak rewel, anak-anak bilang apa? Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni. Kalau anak-anak marah kepada orang tua, katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Maka Tuhan akan mengampuni. Kalau anak-anak bertengkar dengan teman atau saudaranya, katakan juga, Tuhan Yesus, ampuni, saya sudah berbuat dosa. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengampuni? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa minta ampun kepada Tuhan saat kami berbuat dosa. Karena kami percaya bahwa Engkau bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi Engkau bisa juga mengampuni dosa kami. Karena Engkau adalah Allah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini waktunya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan,
Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita mendoakan persembahan kita dan doa syafaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan dan bersyukur untuk kakak kami, untuk abang kami, untuk kakak Fanny dan juga kakak Eben Tuhan, yang pada tanggal 9 yang lalu mereka berulang tahun. Dan berdoa Tuhan Yesus berkati kakak Fanny dan juga abang Eben, supaya mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, supaya mereka bertumbuh menjadi seorang anak yang pintar, sehat, dan kuat, menyenangkan bagi siapa saja. Berkati kedua orang tua sehingga mereka boleh mendidik setiap anak-anak dengan baik, dengan takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Arthur. Kiranya Tuhan menjaga dia Tuhan. Kemarin Arthur jatuh dan ada luka Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Arthur boleh cepat disembuhkan, supaya Arthur bisa bermain lagi dengan baik, dan berkati supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati juga semua anak-anak Batita ketika mereka bermain, ketika mereka bersama siapapun, supaya mereka tetap ada dalam keadaan yang sehat, yang aman, dan bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami di sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.